Oke, selamat pagi, shalom semuanya. God bless ya, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita ngobrol lagi di warung kopi, di mana kita bahas nih, masih di Tuhan taruh di kitab Kejadian, di mana Roh Allah melayang-layang, lalu Allah menciptakan langit dan bumi, di mana yang lalu kita udah belajar, kita hidup membumi, tapi langit itu menjadi naungan kita, penolong kita, memberkati kita. Tetapi kesalahan kita juga kita harus terima akibatnya. Sebagai proses pembelajaran yang kita lalu belajar bagaimana Rasul Paulus doanya ditolak permintaannya sama Tuhan. Elia Tuhan ikuti. Paulus duri dalam daging. Iblis menggocok sampai matinya enggak dicabut. Elia minta api dari langit diberikan. Elia dengan karakter yang buruk, Paulus dengan karakter yang baik. Nah, itulah dinamisasi Allah. Yang di awal kita belajar bahwa langit itu kelihatan, nyata. Bintang itu tertera di langit nyata, bulan, matahari ada di langit nyata. Tapi saudara tidak bisa meraihnya. Nah, itulah Tuhan, kemahakuasaan Dia itu nyata kita terima. Akibat perbuatan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Alkitab itu nyata terjadi. Tapi kita seakan tidak bisa jamah Tuhan itu seperti apa dan bagaimana. Kita nggak bisa, tapi kita tuh rasa, tahu hasilnya Tuhan. Sehingga perbincangan dengan Allah itu luar biasa, saudaraku. Hubungan dengan Allah itu luar biasa. Semakin intim, semakin kita tidak mengerti. Kenapa? Allah mengungkapkan dirinya. Barang siapa mendekat kepadaku, aku akan menyatakan diriku kepadanya. Allah itu menyatakan diri kita tuh kadang terbengong-bengong. Termasuk dalam perjalanan hidup kita. Banyak peristiwa ada kadang kita, sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan. Bagai di belantara yang kelam. Itu ditulis di Alkitab. Nabi yang nulis. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Cuman ikut jejaknya aja. Jadi itu bullshit semua kalau orang bisa memahami Allah total lalu dia menerjemahkannya dengan wah gitu. Enggak. Tuh. Sebagian ya. Tapi gak bisa. Allah terlalu besar untuk kita pahami. Kita cuma memahami apa yang Allah perbuat dalam hidup kita. Sehingga di awal kita udah mendisklaimerkan bahwa setiap orang berhak menentukan keputusannya. Apa yang dia yakini, apa yang dia mengerti, monggo aja. Whatever setiap manusia di bumi. Dari mana dan bagaimana, siapa dia berhak menentukan pilihan dia. Apa yang dia makan, apa yang dia yakini, apa yang dia kerjakan, itu dia berhak. Allah menciptakan bumi dan segala isinya, itu diberikan kebebasan setiap orang itu. Perbedaan kita dengan yang lain yang diciptakan Allah. Kita punya kebebasan. Nah, sehingga di dalam hidup termasuk pengertian Alkitabiah, masing-masing punya kebebasan. Namun kalau itu melangkahi, melewati alfa omega keputusan Allah, saudara tidak mungkin tidak menerima akibat. Tidak mungkin saudara menggagalkan usaha Allah. Saul gagal menjadi raja yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan ngomong sama Nabi Samuel, jangan sedih hatimu tentang Saul. Aku sudah pilih satu orang lain. Yudas gagal, sudah disiapkan Matias. Yang dari awal pelayanan Tuhan Yesus selalu ada namanya Matias. Cuman kita tidak perhatikan. Ada seorang hamba Tuhan yang membongkar kebenaran itu. Dicelikan mata kita. Saya lihat, oh iya benar ya. Dia bagikan tuh firman tuh. Di media sosial, di YouTube. Saya lihat, iya.
Dia beberkan firman-Nya. Oh iya. Matias sudah dipersiapkan. Orang yang setia. Tapi yang nggak nampak. Nggak nampak dalam pergerakan Yesus. Sehingga kita nggak usah sombong-sombong. Elia itu sombong, saudaraku. Oleh karena imannya, banyak orang dipakai Tuhan itu sombong. Salomo itu sombong, saudaraku, karena dibuat kaya sama Tuhan. Dibuat terhormat. Tidak akan pernah ada dan tidak pernah ada orang seperti kamu. Oleh karena kamu tidak meminta kekayaan dan kehormatan, aku berikan kepadamu. Tapi habis itu sombong. Tapi dua kasus berbeda. Salomo sombong kan apa? Mengumbar kesukaannya. Yang Paulus tulis, yang hawa nafsu daging. Dengan apa? Perempuan. 1000 orang, saudara. Nggak mungkin orang bisa melakukan seks seperti itu. 1000 orang. Kalau boleh secara psikologi genetika, Salomo itu diasuh oleh seorang ibu yang didakwa, disangkakan, dan terbukti dia pelaku kejahatan sebagai seorang wanita yang berselingkuh. Lalu menyebabkan suaminya dibunuh. Dan pembunuhnya dikawinin. Dia dikawinin mau. Kawin dia dengan pembunuhnya. Yang namanya Daud. Heboh istana. Penyebab kerusakan. Termasuk heboh. Karena suaminya orang setia. Panglima perang. 30 triwira yang paling ujung nomor 30. Orang yang setia membela kerajaan. Disuruh pulang gak mau. Suruh cuti gak mau. Membela bangsa Israel. Heboh saudaraku dibunuh. Bersama dengan Yoab. Surga juga heboh saudaraku. Sehingga keluarlah keputusan Allah. Nabi Nathan diutus. Anak ini akan mati. Pedang tidak akan lari dari keturunanmu. Sampai kamu tabur akan kamu tuai. Beserta berkas-berkasnya juga. Perlawanan terhadap Allah. Perlawanan dengan sengaja pelanggaran terhadap firman Allah. Itu enggak main-main hukumnya saudaraku. Daud mengerti hukum firman Tuhan. Karena dia penulis firman Tuhan. Kitab Mazmur. Dia tulis itu. Daud mengenal Allah. Daud berbicara dengan Allah. Allah berbicara dengan dia. Daud tahu kejadian dia dari perut ibuku. Aku dirajut. Ditenun oleh Allah. Dia tahu. Dengan sengaja dia melanggar itu. Kenapa? Sombong. Sehingga banyak orang ketika dia dipakai, diberkati. Ketika orang itu boom. Dia memperoleh sesuatu yang hebat. Hati-hati. Dan banyak orang jatuh dalam kesombongan tapi yang berbeda-beda variatif saudaraku. Ada orang yang melayani di gereja tapi tidak mau tunduk sama gembalanya karena hidupnya udah diberkati. Awalnya tidak begitu. Pada awalnya tidaklah demikian. Kehendak Allah adalah tidak boleh bercerai. Tapi oleh karena kekerasan hatimu, Musa mengeluarkan surat cerai. Itulah terjadi namanya pertempuran di dalam gereja. Kasihan gembalanya, gak enak jadi gembala seperti itu. Saya bahkan mendapati hari-hari terakhir ada banyak gembala yang di-fight dengan cara itu. Orang-orang yang punya uang. Bahkan ada seorang gembala akan menutup gerejanya dan dipanggil pulang. Berhari kemudian. Kami kebetulan mengikuti kasus itu. Dari seorang rekan pelayanan, saudaraku. Meninggal, hamba Tuhan ini pulang. Sakit, tidak lama dipanggil pulang sama Tuhan. Dan kebetulan ada seorang rekan yang kebetulan juga yang terakhir berkhotbah. Dan Pak Gembala berbicara, lalu jemaat berbicara. Sebagian A, sebagian B, tapi ada kekerasan terjadi perlawanan dari gembala. Itu saudaraku. Dan itu sumber perpecahannya. Kenapa? Ya karena orang yang melawan ini dulunya enggak seberapa. Sekarang udah punya sesuatu. Wah, jadi fight terus. Karena kami cuma menyaksikan aja itu. Tangtung. Oh, dari perkataan mereka, oh begini. Loh padahal kamu dulu enggak gitu loh. Gitu, saudaraku. Nah, kisah-kisah ini nyata terjadi di dalam kehidupan kita. Walaupun mereka ini orang-orang yang melayani Tuhan. Seringkali terjadi seperti itu. Walaupun orang-orang ini berdoa kepada Tuhan. Doanya dijawab loh. Daud itu tetap menuliskan firman Tuhan. Dia membunuh Uria. Dia ambil istrinya. Dan celakanya lagi, Daud tetap memutuskan. Dia mengawini Batseba. Dosa akan melahirkan dosa.
Sehingga keturunan Daud kacau balau. Anak saling bunuh, saling perkosa. Berperang antara saudara. 2 anak mati dalam perebutan kekuasaan. Absalom dan Adonia. Mati. Para panglima mati. Kenapa? Kekerasan hati satu orang. Kekerasan hati saudara memberi dampak loh. Kekerasan hati dalam pelanggaran firman Allah, saudara tetapkan itu, udah tahu salah, itu akan memberi dampak. Dan seringkali, enggak hari ini. Kalau ceritanya gini saudaraku, ketika saudara salah, saudara dari terang menjadi gelap kembali. Kan ketika kita masuk ke dalam Tuhan, dari gelap kita pindah ke terang. Tapi kalau kita berdusta, ya contoh aja ya, iblislah jadi bapakmu, kamu dalam kerajaan kegelapan, kamu gelap. Diterima. Tapi karena ini hamba Tuhan, ini orang pernah khotbah, ini orang pernah pelayanan, orang ini pernah punya cinta sama Tuhan begini, mungkin karena kecewa, atau mungkin karena ingin kaya, ada banyak hal saudara Alkitab catat. Kita ini aja deh bicara tentang pindahnya bukan sebabnya. Lalu dia mulai melakukan di mana yang awal kita bicara tentang melakukan kehendak sendiri. Gitu. Menetapkan sendiri semua yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hormatilah para pemimpinmu karena mereka yang memperjuangkan nyawamu, pemimpin rohani. Alkitab menulis itu. Saudaraku, tunduklah terhadap suami. Tidak ada kalau not sebab ini enggak apa-apa, enggak usah tunduk. Kalau sebab ini enggak usah hormati, enggak usah. Enggak ada. Kerajaan Allah itu absolut tegak berdiri, saudaraku. Yang tertulis itu enggak bisa. Kita kurangin enggak bisa. Enggak bisa. Kita potong-potong enggak bisa. Silakan kamu potong, kamu memotong dirimu sendiri. Kamu memotong penyertaan Allah dalam hidupmu. Kamu memotong, membuka pintu buat iblis masuk dalam hidupmu. Kalau kamu melanggar. Kalau dengan terang-terangan kamu melanggar. Lalu dengan terang-terangan kamu tahu salah, kamu tetap melanggar. Panjang itu hukumnya saudaraku. Dan itu terjadi. Ini orang rohani puluhan tahun ketika udah jadi hebat, udah diberkati, melawan. Kebetulan keluarga ini sedang di arus bawah. Kematian pasangan, lalu pergolakan gereja di mana pasangan tidak bisa melanjutkan dengan baik. Tapi ada pelaku-pelaku di dalamnya yang akhirnya melanggar firman Tuhan. Bukannya malah menopang Pak Gembala. Menjatuhkan sanksi. Nggak bisa. Alkitab tidak pernah menyatakan itu saudaraku. Saudara tidak bisa menambahkan satu iota pun firman Allah yang ditulis. Lah disitulah sulitnya ikut Tuhan. Contoh saudaraku, ini sering saya bicarakan ya. Bahwa ada seorang suami berzina nih, berselingkuh nih. Wah istri pahit nih saudaraku, istri pahit. Berselingkuh pasti dong terlukai. Lalu suami bertobat. Entah kenapa dilayani atau apapun bertobat. Terus ikut Tuhan dia. Bertobat, datang ke gereja ikut Tuhan atau dia lagi sakit dia aku bertobat, aku minta ampun. Minta ampun kepada Tuhan, minta ampun kepada istri. Tapi istri tidak mau mengampuni loh saudaraku. Pahit, kepahitan sampai mati. Suami bertobat minta ampun, diampuni sama Tuhan enggak? Diampuni. Apalagi suami tidak melakukan lagi saudaraku. Sedang istri terus mengungkit itu. Dia kepahitan. Jadi akhirnya istri yang salah di hadapan Tuhan. Kan itu memang koridor hukum pengampunan. Nah inilah yang seringkali menjebak kita. Kita gagal paham. Kita boleh punya alasan. Nah, alasan itu benar. Adam dan Hawa alasannya benar. Wanita ini loh yang ngasih aku. Perempuan yang kamu beri. Tetapi kamu kan aku bicara sama kamu Adam, kalau nggak boleh dimakan buah itu. Nah ketika perempuan itu memakannya, wanita yang kamu beri ini, perempuan yang kamu beri memakannya, kamu kan dikasih. Kamu tahu itu buah terlarang, kamu makan. Tapi kamu bilang aku nggak salah, perempuan ini yang salah kasih. Enggak, pada awalnya tidaklah demikian. Pada awalnya kamu kan melayani, pada awalnya kamu miskin, pada awalnya kamu kan ingin diberkati, aku berkati. Kok sekarang nggak mau pelayanan? Oh iya karena begini-begini, nggak bisa.
Karena kamunya sendiri tidak mau pelayanan. Karena Tuhan tahu isi hati kita. Dari jauh kau tahu pikiranku Tuhan, dari jauh kau tahu hatiku. Kau tahu hatiku Tuhan, kau tahu rinduku Tuhan. Allah menyelidiki hati setiap manusia. Jadi yang tersembunyi di dalam saudara itu Allah lihat. Nah itu yang seringkali kita menipu diri sendiri. Betapa liciknya hati, dia menipu diri kita sendiri. Markus tulis itu saudaraku. Yeremia tulis itu. Dari dalam hati keluar pikiran-pikiran yang jahat. Kita butuh dikoreksi Tuhan, kita butuh diterangi matahari yang di langit. Sehingga kita siap melihat segala sesuatu di dalam tubuh kita ini ada kusta, ada kudis, ada panu, ada kurap, ada kutu. Dan bagaimana bisa kalau kita bersembunyi dari matahari? Enggak bisa. Elia harus membayar harganya. Paulus menerima harga yang ditawarkan pernyataan Tuhan. Ya dia lewatin aja bersama Roh Kudus. Dia selesai. Aku mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Kan tetap tidak dicabut iblis yang menggocoh. Sehingga ada kelemahan-kelemahan kita sampai kita berpulang juga ada. Tapi kita harus lawan itu. Dengan namanya kita selalu mengatakan ke surga. Berdoa, bergumul, dan sebagainya. Gak terus mengikuti terus. Seperti Salomo mengikuti kesukaannya. Seperti Daud yang mengikuti arogansinya. Yang memiliki kuasa menentukan. Jadi dia tentukan Uria dibunuh. Dia tentukan Batsheba dikawinin. Habis dia. Habis. Keturunannya juga habis saudaraku. Ya. Nah yuk kita tayangkan Alkitab. Kita mulai menginjak ke ayat ketiga, saudaraku. Sehingga kita akan menjulang makin jauh nih. Bicara tentang kehidupan kita, sikap yang harus kita bangun, karakter yang harus kita miliki, hati dan pikiran yang mengingini, yang selaras dengan Alkitab. Amin, saudaraku. Yuk. Berfirman Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah pertama bumi dan langit, lalu terang itu jadi. Kita harus mau diterangi firman Tuhan. Kita harus mau diterangi matahari. Matahari itu adalah firman Tuhan. Panas saudaraku, gosong. Perih kulit itu. Tapi kalau terbiasa dekat sama Tuhan, perih itu nggak ada, gosong tetap ada. Kita akan berubah warna. Karena yang di dalam Tuhan akan menjadi manusia yang baru. Yang baru sudah ada, sudah timbul, sudah terjadi, yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah hadir. Roh Kudus dia membawa segala sesuatu yang dari dia, bukan dari dunia. Masalahnya kita memilih dunia. Berarti di mana hatimu berada, hartamu berada, hatimu tetap dunia. Itulah bangsa Israel ketika melawan Musa, sesungguhnya bukan kamu yang dilawan, bukan. Sama dengan ketika bangsa Israel milik raja Samuel, bukan kamu yang dilawan. Mereka sudah tidak mengingini teokrasi. Mereka tidak ingin dapat pemerintahan, maka mereka minta raja. Seperti bangsa-bangsa lain. Hidup seperti bangsa-bangsa lain. Hidup seperti manusia lain di dunia. Kaya nggak salah, tapi kaya dengan cara yang salah akhirnya. Karena hidup di dalam namanya kejahatan dunia, kompromi dengan dunia. Kita bersembunyi dari matahari. Sehingga kulit menjadi cantik. Semuanya enggak gosong. Coba saudaraku boleh lihat ke pantai-pantai ya. Anak-anak pantai. Di Bali. Di pantai-pantai Indonesia ada anak-anak pantai nih. Khususnya di Bali. Kita lihat nih anak-anak pantai. Kulitnya gosong-gosong. Rambutnya sampai kuning gitu. Kelihatan sepertinya kusam. Tapi juga Pak tidak saudara. Perawakan mereka, tubuh mereka, kesehatan mereka, kekuatan mereka. Mereka main surfing, mereka menyelam, mereka dengan perahu mendayung. Mereka punya kekuatan menghadapi hujan dan panas. Bahkan panas itu akan menyehatkan mereka. Firman Tuhan itu akan membuat kita itu gerah, keringetan, panas, tapi sehat. Segala racun dalam tubuh akan mengalir keluar termasuk garam itu di dalam keringat. Dan di panas itu kita pasti bergerak. Kalau di tempat yang teduh kita pasti diam.
Sehingga kita butuh namanya bergerak oleh karena panas, oleh karena matahari, oleh karena firman Tuhan. Kalau di dalam kegelapan, iblis kan buat saudara teduh dulu. Daud itu teduh saudaraku. Coba saudaraku baca. Daud 40 tahun tidak terkalahkan. Saul 40 tahun tidak terkalahkan. Salomo 40 tahun tidak terkalahkan. Hizkia tidak terkalahkan. Amasa tidak terkalahkan. Semua yang Tuhan tetapkan membuat kita tidak terkalahkan. Keputusan Tuhan itu abadi. Tetapi perjalanan hidup kita, akhir hidup kita, itu yang dikalahkan sama iblis. Iblis tidak bisa mengalahkan, menganulir, membatalkan keputusan Allah. Saul tetap menjadi raja 40 tahun, mati masuk neraka, kepalanya dipotong, digantung di gerbang kota Filistin. Daud anaknya mati. Daud mati dalam sakit. Sampai dicari perempuan cantik. Jadi ada orang yang diberkati tapi akhirnya keluarga berantakan. Ada orang diberkati rumah tangga tidak bisa dipulihkan. Karena dia memilih pilihan dia bukan kehendak Allah yang sempurna. Nah kembali lagi bahwa Paulus itu meminta matahari itu mencabut duri dalam daging. Karena kalau kena matahari tubuh kita itu bisa pecah-pecah kulit arinya terus dari bercak-bercak putih. Kena air, kena matahari ya, anak-anak pantai saudaraku ya. Gitu. Lalu ada yang gosong-gosong, hitam-hitam, ada yang berbagai macam warna. Mengikut Tuhan tidak sempurna, pasti ada kelemahan. Pasti iblis juga diizinkan nongkrong di pohon terlarang. Menggoda. Paulus juga ketemu iblis nongkrong. Iblis menggocok. Dan Allah yang izinkan. Allah taruh dulu di dalam daging, iblis menggocok aku. Aku minta dicabut, Tuhan bilang cukup kasih karunia aku. Dalam kelemahanmu, kuasaku sempurna bekerja. Lah inilah hidup. Sebagai seorang pastor, pengusaha, anak, ayah, ibu, suami, istri, jadi bawahan, jadi atasan. Apapun dalam kehidupan saudara. Di bawah matahari pun, saudara akan menemui hal-hal yang tidak mengenakkan. Tetapi ingat, kalau saudara di dalam perintah Tuhan, di bawah matahari, saudara taat pada perintah, saudara terus belajar memperbarui diri, diperbarui roh dan pikiran. Di dalam kelemahan saudara, kuasa Tuhan malah sempurna bekerja. Dalam kelemahan Paulus, Paulus mengakhiri pertandingan imannya. Dalam kelemahan Elia yang menyembelih Nabi Baal, malah membuat Raja Ahab dan pengawalnya termasuk bangsa Israel, diam. Sehingga Elia bilang, cepat kamu pulang deh. Karena hujan akan turun. Suruh bujang naik, baru ketemu awan sekepal setelah 7 kali naik. Kuasa Allah terus menyertai kelemahan Elia. Yang kelihatannya ya saudara kok boleh dibilang sama manusia, sombong, sok iman, sok arogan. Tapi Allah meneguhkan. Setelah itu Elianya sendiri yang jatuh. Terkapar dia. Tuhan bunuh aku aja. Lari dia dikejar Isabel. Sampai akhirnya ke gua. Tapi tengah jalan harus ditolong Allah kasih makan. Dalam kelemahannya Elia, karena Elia itu memuliakan Tuhan. Tuhan utus malaikat. Dalam kelemahan Yesus, kalau boleh cawan ini berlalu, quote and quote kelemahan itu. Sebagai teladan buat kita. Allah mengirimkan malaikat memberi kekuatan. Keringat keluar seperti darah, sedih dan takut Yesus. Dan kita akan mengalami itu. Semua itu kita alami. Elia yang jatuh. Paulus yang minta dicabut duri dalam daging, enggak. Yesus yang ketakutan lalu malaikat menolong. Elia yang lari lalu Tuhan utus malaikat menolong kasih makan roti. Termasuk yang namanya Yunus di perut ikan. Doanya didengar Tuhan. Itulah hak privilege anak-anak Allah yang absolutely itu milik kita, harus kita pakai. Mau dalam dosa, mau dalam benar. Tetapi harus kembali kepada ketaatan terhadap perintah Allah. Gak boleh melanggar apapun situasimu. Mungkin gak boleh jadi kutu loncat. Mungkin harus tetap menghormati gembalanya walaupun tidak setuju, walaupun juga gak suka.
Setiap orang menanggung dosanya masing-masing. Dosa itu nggak bisa menular, saudaraku. Adam itu menginginnya. Makanya dihukum masing-masing. Dosa itu tidak menular. Lah dosanya Abraham tidak nular kok ke Ishak kok. Nggak ada Hagar kok. Enggak. Dalam konteks pandangan ini ya saudaraku ya. Kalau ada pandangan lain, memang terbukti secara Alkitab, ya ayo monggo kita percayai. Tapi hari ini kita belajar tentang ini. Dimana setiap orang harus menanggungkan kesalahan sendiri, yaitu menerima akibatnya. Tetapi yang saya tahu, itu masuk kepada keturunannya. Saul pada keturunannya. Anak-anaknya semua mati sebagai pahlawan. Terbunuh di pertempuran. Anak-anak yang baik. Daud anak-anaknya saling bunuh, kakak perkosa adik. Setan masuk dihabisin tuh. Setan masuk dihabisin tuh keturunan. Gitu saudaraku. Sehingga kita harus belajar. Di mana konsep-konsep pandangan Alkitabiah itu menuntun kita. Sesuai dengan keyakinan kita. Tapi apakah keyakinan kita itu selaras dengan firman? Itu pertanyaannya. Baik yang tersurat atau yang tersirat. Dan itu dibutuhkan. Saudara mengadahkan kepala, mengangkat tangan ke langit. Datang kepada Tuhan. Apapun keadaan saudara. Yang paling lebih penting lagi, saudara taati firman dulu. Jadi kalau udah tahu salah, jangan diteruskan. Kalau udah tahu salah, jangan dilakukan. Perbaiki diri. Ada karya pengampunan Tuhan. Daud tidak terkalahkan 40 tahun kok. Saul tidak terkalahkan 40 tahun. Salomo tidak terkalahkan 40 tahun. Apa yang Tuhan tetapkan tidak pernah bisa diubah kok oleh manusia. Tapi satu hal, kita harus mengubah diri. Supaya tidak menerima akibat-akibat yang gak enak dalam hidup. Satu sisi enak, satu sisi gak enak. Mana enak punya duit dengan hubungan suami istrinya gak bagus. Ngapain? Punya duit meluk bantal, meluk guling. Libido sementara datang. Pusing saudara. Gak bisa, jangan munafik. Gak ada. Hormon setiap manusia itu sama. Tinggal besar kecilnya aja. Tetap ada. Dan hormon satu-satu itu yang mendorong namanya seks. Hormon seks itu ada. Dan saudara bertempur secara manusia. Dan banyak yang gagal di sana saudaraku. Mungkin saudara nih tambah sedikit ya. Mungkin saudara tidak melakukan secara hubungan seksual. Tapi tampilan saudara seronok di luar. Ada sesuatu yang tidak beres. Baik itu di masyarakat, baik itu di dunia maya. Saudara nampil-nampil kayak ini, kayak itu. Saudara itu melunturkan, saudara menanggalkan namanya kehormatan seorang ibu terhadap anak-anaknya. Termasuk seorang ayah. Tidak punya tanggung jawab moral anak-anaknya melihat itu gimana. Ada sebuah contoh, sebuah keluarga. Anak-anaknya sangat kritis saudaraku. Selalu gak bilang terhadap orang tuanya. Misalnya ibunya gitu ya. Mami, malu mami. Gitu. Mami ini. Gitu. Anak menjadi punya hak untuk yang namanya dia punya harga, dia punya kehormatan. Sebagai contoh yang jelas terjadi di masyarakat, saudaraku. Ketika anak mulai membina hubungan, di mana yang dia mulai membina hubungan yang dia sukai, keluarganya tanya, gimana nih? Begitu keadaan keluarga daripada anak yang dia suka itu tidak baik, khawatir orang tua. Itu normal, saudaraku. Sehingga ada sebuah tanggung jawab orang tua. Itu tersirat di Alkitab. Cerita-cerita Alkitab menceritakan betapa sembrononya Daud menjadi contoh. Meniduri istri orang, membunuh orang setianya dia. Ya udah kena semua di anak-anaknya. Teladannya seperti itu ya jadi mereka seperti itu. Saudara. Sehingga hari ini kita boleh belajar saudara. Saudara mulai melihat di sisi kehidupan saudara. Mana yang masih merusak, mana masih salah. Mana yang tidak sesuai Alkitab apalagi. Mana yang kurang.
saudara mulai mendalami Alkitab, mulai lebih menambahkan iman di dalam doanya, berdoa. Apakah itu duri dalam daging, atau itu perbuatan salah. Jangan seperti Daud yang tetap kekeh ingin menikahi Batseba. Matahari itu diciptakan sama Tuhan di ayat ketiga. Untuk membuat sehat bumi dan segala isinya termasuk manusia. Coba bayangkan ketika matahari nggak ada. 30 hari aja saudaraku. Itu semua bakteri, semua sakit penyakit, semua virus, semua amuba, semua jamur. Itu berkembang luar biasa. Karena yang membunuh itu matahari saudaraku. Yaitu yang di udara kita ini. Di tempat-tempat itu. Begitu kena sinar matahari ini. Tempat yang lembab, tempat yang basah, tempat yang bau. Kena matahari menjadi kering. Lalu tidak bau lagi. Tidak lembab lagi. Bangkai juga menjadi kering lalu lenyap jadi debu. Karena matahari. Jadi saudara ketika menghadap Tuhan. Saudara minta pertolongan Tuhan. Pertolonganku datang darimu. Apapun kesalahan saudara, saudara minta ampun sama Tuhan. Dia akan tenangi saudara. Dan itu akan lenyap. Bangkai aja lenyap. Gitu saudaraku. Sehingga hari ini kita belajar. Betapa baiknya Tuhan itu. Sehingga kita harus datang kepada Tuhan. Kita selesaikan seluruh masalah kita sama Tuhan. Lalu kita belajar tidak mengulanginya. Bukannya malah terus melanjutkannya. Sehingga akhirnya Allah dengan berkat-berkatnya itu menjadikan kita jadi berkat buat hidup kita. Buat anak cucu kita. Anak cucu orang benar tidak akan minta-minta roti. Bahkan mereka akan memberi pinjaman. Bahkan menjadi berkat buat sekeliling kita. Sampai ke berkas-berkasnya saudaraku. Sebagai penutup saudaraku saya akan memberi kesaksian. Di dalam perjalanan pelayanan ini saudaraku. Pelayanan ini banyak Tuhan kirimkan segala macam hal. Tapi ketika pada waktunya segala macam hal itu tidak dibutuhkan. Lalu kami mulai pindahkan ke tempat-tempat yang lebih membutuhkan. Dari keuangan, dari pakaian, alat-alat pelayanan. Termasuk orang kami pindahkan. Ketika kami menyelesaikan pekerjaan pengembalaan, kami sudah tidak dipercaya Tuhan untuk mengembala lagi. Apapun pandangan Tuhan, kami selesai, lalu kami masuk full, penuh di media sosial, lalu masuk media di dalam pertemuan Jemaat, di dalam penginjilan khotbah-khotbah. Orang-orang kami ditransfer Tuhan ke gereja-gereja, mereka jadi berkat dan sekarang dipakai di gereja-gereja itu. Mereka menjadi bagian pelayanan di gereja itu. Bahkan ada yang menjadi tim inti, ada yang menjadi penasehat, menjadi contoh. Bagaimana Allah membentuk alat-alatnya termasuk manusia. Akhirnya menjadi berkat. Kenapa? Karena kan Tuhan sinari. Sekali lagi disinari Tuhan bukannya tidak ada masalah. Tetap badan ini gosong, rambut kering, kulit pecah, ada bintik putih dan sebagainya. Tetapi organ-organ tubuhnya sehat. Organ-organ rohaninya sehat. Saudaraku. Tetapi masih ada hal-hal di mana itu menjadi buruk. Nah, di situ kita butuh yang namanya Tuhan mengawalnya. Di dalam kelemahanmu kuasaku sempurna bekerja. Tapi kita tidak terangkan terlalu dalam untuk ini. Kita masuk pada kehidupan. Di mana adanya matahari. Di mana kita bergumul dengan Tuhan. Bergumul dengan firman. Di mana kita ingin melepaskan diri dari hal-hal yang gelap. Hal yang masih kurang. Yang kita tahu itu salah di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan membuat sehat yang salah itu. Lalu ada yang memang Tuhan izinkan itu menjadi kelemahan kita. Nah seperti Paulus kita berseru-seru sama Tuhan. Di mana Tuhan menyatakan kuasanya. Di dalam kelemahanmu kuasaku sempurna bekerja. Baik saudaraku, hari ini kita belajar, kita berbincang-bincang, kita ngobrol. Saudara coba periksa hidup saudara. Mana yang jadi kesalahan, mana yang memang kelemahan. Di mana semua itu tercatat di Alkitab. Dan hari ini kita sudah bincang-bincang, kita ngobrol. Di dalam kelemahan kuasa Tuhan sempurna bekerja. Gitu.
Tetapi kita membutuhkan yang namanya matahari untuk melenyapkan kesalahan kita. Firman Allah, tuntunan Roh Kudus, dan sebagainya. Amin saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.